Salam sahabat doa kekuatanku channel. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Kamis 5 Oktober 2023. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai ayat 12. Renungan hari ini bersama dengan saya, Suster Maria Dominik PRR. Doa kita hari ini bersama dengan Suster Maria Alfonsin PRR. Mari kita memohon kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai-berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bukalah hati dan telinga kami, agar kami dapat mendengarkan sabda-Mu dengan baik. Berilah kami pemahaman dan kebijaksanaan untuk memahami pesan-Mu dan menerapkannya dalam hidup kami sehari-hari. Semoga sabda-Mu mengilhami, menguatkan, dan membimbing kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai ayat 12. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu.
Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi mengisahkan tentang Yesus mengutus 70 murid. Dalam bacaan tadi kita mendengar bahwa Yesus mengutus murid-muridnya pergi berdua-dua masuk keluar kota untuk membawa kabar sukacita atau mewartakan kerajaan Allah. Berbicara mengenai tugas perutusan, kebanyakan orang memandang atau punya pikiran atau mengatakan bahwa yang menerima tugas perutusan, yang diutus hanyalah mereka kaum berjubah, para uskup, para imam, frater, bruder maupun suster. Tetapi yang sebenarnya yang diutus dan menjadi utusan Tuhan adalah semua umat yang beriman Katolik. Sejak awal kita dibaptis, maka disitulah kita menerima tugas perutusan. Kita dibaptis untuk diutus. Maka dari itu, tanpa terkecuali, kita semua adalah murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus yang siap menerima tugas perutusan dan siap diutus kemana saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan harian kita, apa yang kita kerjakan, apa yang dipercayakan kepada kita, itulah tugas perutusan dari Tuhan. Maka dalam bacaan Injil tadi ada syarat-syarat di mana ketika menjalani perutusan, Tuhan melarang untuk membawa pundi-pundi, untuk membawa uang, bahkan memakai kasut. Itu pada zaman dulu, zamannya Yesus, ia melarang para muridnya. Lalu, apa larangan bagi kita, para murid Yesus di zaman sekarang? Larangan bagi kita, para murid Yesus di zaman sekarang adalah ketika menjalani perutusan, hendaknya kita senantiasa mengikuti atau mematuhi larangan yang telah dibuat oleh Yesus. Sejatinya kita senantiasa mengikuti, menjalankan ajaran yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Pendek kata, kita hendaknya senantiasa hidup dalam ajaran-ajaran Kristus dan menjauhi larangan-larangan Kristus. Sangat jelas kita tahu bahwa ajaran Yesus adalah ajaran cinta kasih, ajaran kejujuran, tanggung jawab, kesetiaan. Maka dari itu, marilah kita dalam menjalankan tugas perutusan kita hendaknya menjauhi larangan dari Tuhan Yesus dan senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya dan perintah-perintahnya untuk senantiasa membawa kabar sukacita bagi sesama kita di mana saja kita berada dan di mana saja kita diutus. Mari cintailah tugas perutusan kita saat ini, entah apapun bentuknya. Tuhan memberkati kita. Amin.
Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Semoga oleh kasih dan kemurahan Tuhan, mereka boleh mengalami kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi mereka yang sampai saat ini sedang mencari pekerjaan. Semoga Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik, agar mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang layak. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa mohon perdamaian untuk negara-negara yang sedang berperang. Semoga Tuhan mendamaikan negara-negara yang sampai ini sedang berperang, agar di dunia ini tercipta kedamaian dan kerukunan di antara segenap umat manusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu juga. Semoga berkat Tuhan menyertai, melindungi, memberikan kesehatan dan damai sejahtera demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali dalam doa dan permenungan kita di hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.